Eyang Ismoro menunjuk ke atas. Tuhan yang Maha Kuasa yang melindunginya. Siapa saja yang berniat jahat, misal berusaha mencuri atau merampok senjata ini dari pemiliknya yang sah, atau selama benda berada dalam titipan yang sah, maka orang jahat itu tidak akan sanggup melakukannya. Keris ini akan menjadi sangat berat, seolah seberat gunung batu. Ageng Musalamat menerima kotak kayu itu dengan hati-hati. Lalu sang guru berkata, sebelum layar terkembang, sebelum kapal besar berlayar, aku ingin melihat kamarmu. Seumur hidup belum pernah aku melihat kamar dalam kapal. Apakah seperti kamar ketiduran Tuan Putri? Eyang Ismoyo memegang bahu muridnya. Walau sentuhan itu biasa-biasa saja, namun Musalamat merasa ada satu hawa aneh yang membuat tubuhnya mengikut. Kemana telapak tangan sang guru mendorong, maklumlah Musalamat kalau gurunya bukan hanya sekedar ingin melihat kamar di dalam kapal. Apa yang diduga Musalamat ternyata benar. Begitu masuk ke dalam kamar, di bawah buritan, Eyang Ismoyo langsung mengunci pintu. Selagi Musalamat meletakkan kotak kayu jati dalam sebuah lemari, orang tua itu membuka ikatan kain putih lebar yang menggelungi pinggangnya. Dari baik ikatan kain putih dikeluarkannya sebuah benda berupa lembaran-lembaran daun lontar yang sudah sangat tua membentuk sebuah kitab. Sepasang mata Sri Ageng Musalamat cepat melihat apa yang ada di tangan guru dan sekilas sempat membaca deretan aksar Jawa kuno yang tergaurat dalam sampul kitab. Kitab putih wasiat dewa, kata Ageng Musalamat dalam hati dengan dada berdebar. Muridku, aku yakin kau pernah mendengar tentang kitab sakti ini. Ageng Musalamat mengangguk. Saya sudah lama tahu kalau Eyang memang memilikinya, namun baru sekali ini melihatnya, jawab Musalamat sambil matanya tak lepas dari kitab tua yang berada di tangan sang guru. Kitab ini dibuat dan ditulis isinya oleh nenek moyang kita ratusan tahun yang silam. Siapa mereka adanya tidak diketahui. Yang jelas, pada masa kitab ini diciptakan, nenek moyang kita masih belum tersentuh hidup beragama. Mereka menganggap semua kekuatan, semua kesaktian datang dari langit, daripada apa yang mereka sebut para dewa. Walau demikian, apa yang mereka pelajari dan apa yang kemudian mereka ajarkan bukanlah satu perbuatan sesat. Mereka memiliki tata krama peradaban asli yang tidak tercampur dengan kehidupan asing. Banyak dari semua tata krama dan peradaban itu yang kini tetap kita pergunakan sebagai panutan. Muridku, kitab wasiat dewa ini bukan kitab sembarangan. Kitab sakti ini diwariskan padaku sekitar 15 tahun yang lalu. Aku telah membaca dan mempelajari seluruh isinya. Namun aku merasa kepandaian apa yang aku dapat dari kitab ini masih belum sempurna. Harus banyak waktu yang diperlukan untuk mendalami pelajaran dan kesaktian yang ada di sini. Otak tuaku sudah terpul, usiaku sudah lanjut dan tubuhku sudah sangat rapuh. Mungkin aku keburu menemui ajal sebelum aku dapat mengerti seluruh isi kitab ini. Kau masih muda, otakmu masih tajam dan tubuhmu masih kuat. Kurasa kau akan mampu menguasai isi kitab ini jauh lebih cepat dariku. Aku tidak punya orang lain yang dapat kupercaya. Kitab wasiat dewa ini kuserahkan padamu. Jagalah baik-baik, selami isinya yang hanya beberapa lembar ini. Kelak kepandaian yang kau miliki dan berasal dari kitab ini akan mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, menumpas segala kejahatan. Orang yang memberikan kitab ini padaku pernah mengatakan, siapa yang memiliki kitab ini dan mempergunakan di jalan Allah, maka dia akan menjadi penguasa di dunia persilatan, pengubur kesesatan dan penumpas kejahatan. Eyang Ismoyo menyerapkan kitab di tangannya pada Ageng Musalamat. Sang murid yang tidak menduga hal itu akan terjadi tersurut mundur dengan muka pucat. Eyang, saya tidak berani menerima kitab sakti ini, kata Ageng Musalamat dengan suara bergetar. Kau tidak berani? Apakah kau mau mengatakan apa sebabnya? Tanya Eyang Ismoyo seraya menatap tajam kepada sepasang mata muridnya. Saya merasa tidak layak memilikinya. Saya insan kecil yang tak mungkin mampu. Muridku, memotong Eyang Ismoyo. Di mata Tuhan semua manusia itu sama adanya. Yang membedakan kita satu sama lain adalah ketakwaan terhadapnya. Yang membedakan kita satu sama lain ialah dari patuh larangan dan kukuh pada ajarannya. Aku mempercayakan kitab ini untuk diserahkan kepadamu. Jangan disia-siakan kepercayaan itu. Eyang, aku pernah mendapat petunjuk dalam mimpi. Kau akan mampu menguasai isi kitab ini dalam 6 kali purnama. Selama perjalanan ke negeri Cina yang akan menghabiskan waktu cukup lama, selama berada di atas kapal, mulailah membaca dan menyelami serta mempelajari isinya. Terimalah. Dua tangan Ageng Musalamat tampak gemetaran ketika menerima kitab wasiat dewa yang terbuat dari daun lontar itu. Terima kasih atas kepercayaan guru. Amanat yang tidak akan saya sia-siakan. Musalamat membungkuk dalam-dalam. Yang Ismoyo tersenyum. Tiba-tiba dia melangkah ke pintu. Siap hendak membukanya tapi membatalkan niatnya. Ada apa yang? Tanya Ageng Musalamat. Ada seseorang mencuri dengar pembicaraan kita tadi, jawab seorang orang tua. Mendengar ini, Ageng Musalamat segera membuka pintu dan memeriksa keluar. Tak ada siapa-siapa, katanya. Tapi dia yakin pendengaran sang guru tidak salah. Orangnya tentu telah menyelinap pergi.
Muridku, ada seseorang yang culas di antara 40 anak buahmu. Saya menyesalkan kebodohan saya, padahal saya telah memilih mereka dari orang-orang yang paling saya percayai. Agaknya saya harus melakukan penyelidikan. Kalau perlu keberangkatan ini hari ini saya batalkan. Si orang tua gelengkan kepala seraya memegang bahu muridnya. Jangan habiskan waktu untuk melakukan hal itu. Jika kau sudah tahu ada yang bersifat curang, yang harus kau lakukan adalah berhati-hati. Selalu bersikap waspada. Bila dalam perjalanan kau berhasil menangkap orang yang culas itu, kuperintahkan padamu untuk melemparkannya ke dalam lautan. Aku pergi sekarang. Sri Ageng Musalamat cepat menyelami tangan gurunya dan menciumnya dengan hikmat. Lalu orang tua itu diantarkannya sampai ke daratan. Ketika kapal besar itu mulai meluncur meninggalkan pantai utara Pulau Jawa, Eyang Ismoyo Jelantik didampingi beberapa orang sahabat dan anak buahnya masih tegak di tepi pantai. Dia baru bergerak sewaktu kapal kayu itu lenyap di atas pemandangan. Dari saku jubahnya dikeluarkan sebuah tasbih. Lalu sambil melangkah orang tua ini mulai berzikir. Jauh di lubuk hatinya ada suara yang mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bertemu lagi untuk selama-lamanya dengan muridnya itu. Entah aku yang meninggalkan dunia fana ini lebih dahulu, entah dia yang akan mendapat cobaan berat. Membatin si orang tua. Tuhan, lindungilah dia. Jauhkanlah dia dari segala malapetaka. Selamatkan seluruh anak buahnya kembali ke Taman Jawa. Malam mengalun tenang. Itu adalah malam pertama kapal kayu yang ditumpangi rombongan Kanjeng Sri Ageng Musalamat dalam pelayaran menuju utara. Setelah beberapa lama berada di anjungan menikmati udara malam di tengah laut, murid Eyang Ismoyo itu turun ke bawah, masuk ke dalam kamarnya. Dia berdiri di atas sebuah kursi kayu lalu menggeser papan kecil di langit-langit ruangan. Di atas langit-langit kamar dikeluarkannya kitab wasiat dewa. Dengan hati-hati kitab itu diturunkan lalu duduk di atas ranjang. Ageng Musalamat sengaja menyembunyikan kitab sakti itu di atas loteng kamar tidur karena khawatir ada yang berniat jahat. Apalagi dia sudah mendapat pemberitahuan dari sang guru kalau ada seseorang yang telah mencuri dengar percakapan mereka di dalam kabar. Sejak siang tadi sebenarnya Ageng Musalamat ingin membuka dan membaca isi kitab itu, namun hatinya merasa tidak tenang. Hal ini dapat dimaklumi. Beban yang diberikan oleh Eyang Ismoyo dengan menyerahkan kitab sakti itu padanya bukan beban kecil. Kalau sampai dia tidak bisa memegang amanat, bukan saja dirinya yang akan celaka, tapi rimba persilatan tanah Jawa akan mengalami bencana. Ageng Musalamat memperbesar lampu minyak di atas kepala tempat tidur. Dengan taman gemetar dia membalik sampul kitab putih wasiat dewa. Pada halaman pertama tertera serangkaian tulisan dalam aksara Jawa kuno berbunyi, bila mana datang kebenaran, maka meraunglah para iblis pembawa kejahatan. Kejahatan mungkin bisa berjaya, tapi pada saat kebenaran dan keadilan muncul, tidak ada satu kekuatan lain mampu membendungnya. Kejahatan membakar dan merusak laksana api, tapi api itu sendiri sebenarnya adalah kekuatan dahsyat yang diarahkan para dewa untuk membakar mereka. Bila mana api memusnahkan mereka, maka penyesalan tiada berguna. Ageng Musalamat membaca serangkaian kalimat itu sampai 3 kali lalu pejamkan mata, merenungi dan meresapi. Sesaat kemudian baru dia membuka halaman kedua kitab putih wasiat dewa yang terbuat dari daun lontar itu. Di halaman ini terdapat gambar kepala harimau putih yang dikurung oleh lingkaran putih. Pada bagian bawah tertera tulisan berbunyi, putih lambang kesucian dan kebenaran, harimau lambang keberanian dan kejantanan. Barang siapa yang berjodoh dengan kitab ini, maka kemanapun dia pergi, harimau putih akan menjadi kekuatan penjaganya dari segala musuh, ilmu hitam dan iblis jahat. Setelah mengerti betul apa yang tertulis di halaman kedua itu, maka barulah Ageng Musalamat membalik memasuki halaman ketiga. Di halaman ini terdapat tulisan panjang dalam aksara Jawa kuno berukuran kecil. Ageng Musalamat terpaksa membaca perlahan dan hati-hati agar tidak ada tulisan yang terlewat. 8 sabda dewa. Barang siapa berjodoh dengan kitab wasiat sakti dan mampu mempelajari yang tersurat maupun yang tersirat, menguasai yang lahir dan yang batin, maka hendaklah dia mencamkan apa-apa yang telah disabdakan. 8 sabda dewa adalah 8 jalur keselamatan. Tanah. Sabda dewa pertama, manusia berasal dan dijadikan dari tanah. Kepada tanahlah manusia akan kembali. Karenanya manusia tidak boleh congkak dan takabur, dan harus ingat bahwa dirinya berasal dari gumpalan debu yang hina. Yang kuasa kemudian memberikan kehormatan, menjadikannya makhluk pilihan karena memiliki pikiran yang membedakannya dengan binatang. Tanah bagian dari bumi ciptaan yang kuasa, diberikan kepada manusia yang tempatnya berlindung diri, berkaum-kaum dan mencari rizki. Karenanya tidak layak kalau manusia merusak tanah dan bumi bermaksud-maksud keji serta berbuat kejahatan di atasnya. Tanah dan bumi yang diberikan kuasa untuk kebahagiaan umat manusia. Karenanya manusia wajib berterima kasih dengan jalan memeliharanya. Tanah tempat kaki berpijak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ketika tanah dijadikan ajang pertumpahan
Para dewa pun gelisah dalam duka dan kecewa. Mengapa manusia tidak berpikir dan berterima kasih? Air, sabda dewa kedua. Lebih dari separuh bumi diciptakan yang kuasa dalam bentuk air. Air mengalir di bumi dan mengalir di tubuh manusia. Air sumber kehidupan, air membawa berkah. Mengapa manusia tidak berpikir? Mengapa manusia berlaku keji mencemari air, membunuh makhluk yang hidup di dalam air dan di atas air, selalu mengalir dari atas ke bawah? Bukankah itu satu petunjuk bahwa mereka yang di atas harus menolong mereka yang di bawah? Pada saat manusia lupa dan tidak berterima kasih atas segala berkah para dewa, berseteru dengan mereka, asap yang kuasa pun turunlah dan air berubah menjadi bencana. Api, sabda dewa ketiga. Ketika kecil menjadi kawan, sewaktu besar menjadi lawan. Mengapa manusia tidak mau berpikir dalam mencari manfaat daripada kualat? Api membakar seganas iblis di dalam tubuh manusia. Ada api yang mampu merubah manusia menjadi iblis. Barang siapa tidak mampu melawan api, bumi dan tanah akan meratap. Air akan menangis, manusia akan menjadi api puntung neraka. Para dewa terhempas dalam perkabungan. Udara, sabda dewa keempat. Udara, sumber kehidupan dihembuskannya Maha Kuasa dalam jalan pernafasan jantung dan sanubari manusia. Udara tidak terlihat oleh mata, tidak terasa oleh tidak teraba oleh tangan, di dalam yang tidak terlihat dan tidak tersentuh itu ada berkah yang maha besar. Mengapa manusia masih berlaku culas, mencemari udara dengan berbagai kebusukan? Ketika jalan napas tak dapat lagi menerima hawa kotor, para dewa siap melihat kematian mengenaskan. Mengapa manusia tidak berpikir? Bulan, sabda dewa kelima. Sumber kesejukan dunia muncul di kala malam. Tiada keindahan melebihi malam dengan rembulan penuh memancarkan cahaya yang lembut. Mengapa manusia tidak bisa berselembut sinar rembulan? Padahal manusia memiliki pikiran, bulan tidak. Padahal manusia memiliki hati, rembulan tidak. Bukankah kelembutan sinar rembulan mencerminkan perasaan kasih? Kasih dari orang tua terhadap anaknya, kasih dari seorang pemuda kepada gadis curahan hatinya, kasih yang sesama insan, bahkan binatang pun mempunyai rasa kasih. Lalu mengapa manusia terkadang melupakannya? Mengapa kasih dapat berubah menjadi kebencian yang mendatangkan asap dan sengsara? Dari siapa para dewa akan mendapat jawaban? Matahari, sabda dewa keenam. Ketika bumi berputar dan matahari menerangi jagat cahaya terang menjadi berkah seisi alam. Yang kuasa tidak ingin para makhluk dalam kegelapan. Tidak ingin para makhluk dalam kegelapan. Tetapi mengapa banyak di antara mereka yang mencari dan memeluk kegelapan? Tidakkah manusia berpikir bahwa cahaya hati tidak akan kalah pentingnya dari cahaya matahari? Ketika bumi menjadi gelap karena sinar matahari terhalang rembulan, apakah manusia merenungi arti semua ini? Mengapa umat mengeluh teriknya matahari padahal di akhir dunia kelak mereka akan didera oleh 1000 teriknya matahari? Padahal bukankah para dewa telah memberi ingat akan asap setiap dosa? Kayu, sabda dewa ketujuh. Siapa yang menanam akan menuai itu. Janji Maha Pencipta kebajikan yang ditanam walaupun sebesar zarah, Sang Pencipta tidak akan melupakannya, karena Dia Maha melihat dan Maha mengetahui. Lalu melihat kemudian manusia merusak benih, merusak tumbuh di atas tanah, padahal mereka perlu tumbuhan untuk dimakan, padahal mereka butuh pepohonan untuk berlindung. Apakah manusia merasa bisa hidup tanpa pohon dan kayu? Ketika badai mengamuk dan pepohonan tumbang sama rata dengan tanah, ketika para dewa merenung mengingat dosa umat manusia masih saja berbuat kerusakan, padahal mereka punya otak untuk berpikir dan punya hati untuk merasa. Batu, sabda dewa ke-8. Ketika gunung batu meletus, para dewa bersujud minta ampun. Manusia menjerit, terhenyak dalam ketakutan, tapi hanya sesaat mereka terlepas dari bencana kembali. Mereka lupa dan tegakkan kepala dengan congkak. Batu dijadikan Maha Pencipta agar melindungi manusia dan mempergunakannya untuk melindungi diri dari keganasan alam, agar manusia ingat bahwa keteguhan iman harus dipegang sekukuh batu. Ketika iman runtuh seperti runtuhnya gunung batu, para dewa menangis minta ampun. Apakah mata dan hati manusia telah berubah menjadi batu, buta dan bisu tiada rasa? Kanjeng Sri Agam Selamat terpekuk lama meresapi apa yang disebut dengan bacanya 8 sabda dewa. Katanya dalam hati sambil memejamkan mata, sungguh luar biasa. Tak pernah kubaca tulisan sebagus ini. Pengertiannya bila ditelusuri sangat mendalam. Menurut Eyang Ismoyo, buku ini ditulis pada masa orang belum mengenal agama. Tapi aneh sekali. Apa yang tertulis di sini? Dasar pemikiran sang penulis jelas seperti berasal dari kitab suci. Siapa yang dimaksud penulis dengan para dewa dalam kitab ini? Para tokoh silat, para pemuka agama, atau dewa sungguhan? Sri Agam Selamat mengusap-ngusap dagunya. Isi kitab ini mengandung makna bahwa manusia harus ingat siapa dirinya, harus ingat pada ajaran Sang Pencipta, harus hidup peduli diri dan peduli lingkungan. 8 sabda dewa ditutup dengan rangkuman kalimat agar manusia memiliki iman sekokoh batu. Lalu di mana letak kehebatan buku ini? Mana ajaran-ajaran silat dan ilmu kesaktian yang katanya bisa membuat seseorang menjadi penguasa dunia persilatan?
Aku bersikap bodoh. Yang kubaca baru beberapa halaman. Masih ada halaman lain yang harus kubaca dan kuteliti. Perlahan-lahan Agam Musalamat pergunakan jari-jari tangan kanannya untuk membuka halaman berikutnya di halaman kelima. Mendadak Agam Musalamat merasakan satu keanehan. Jari telunjuk dan jari tengah kanannya bergetar keras. Lalu dua jari itu laksana berubah menjadi kayu tak mampu digerakkan. Astagfirullah, dua jari tanganku menjadi kaku, tak bisa digerakkan. Aku tak mampu membalikkan halaman keempat untuk membuka halaman kelima. Agam Musalamat kerahkan tenaga luarnya. Celaka, kini 5 jariku semua jadi kaku. Lelaki itu terkejut dan berubah air mukanya. Selain heran dan terkejut, ada sekelumit rasa penasaran dalam dirinya. Membalikkan halaman kitab daun lontar ini apa sulitnya? Tapi mengapa jari-jariku hendak menjadi kaku, tak bisa digerakkan? Kalau aku salurkan tenaga dalam, mungkin jari-jariku bisa pulih dan aku bisa membuka halaman kelima. Berpikir sampai di situ, Agam Musalamat kerahkan tenaga dalam murninya dari pusar ke pergelangan tangan kanan, terus berujung ke jari-jarinya. Tapi apa yang terjadi kemudian membuat laki ini keluarkan seruan tertahan dan wajahnya mengerjit, tanda menahan sakit yang amat sangat. Tangan kanannya seperti disambar petir, terpantelanting ke samping dan ada asap putih mengepul dari tangan itu. Ketika dia perhatikan, ternyata tangan kanannya sebatas siku ke bawah telah berubah menjadi sangat merah, laksana tersiram air panas. Selagi Agam Musalamat tenggelam dalam keterkejutan dan kesakitan yang amat sangat, tiba-tiba di mana dia berada itu laksana runtuh oleh suara auman dahsyat, suara auman harimau. Bersamaan dengan itu hidungnya mencium bau harum kemenyan. Hingga dalam keadaan kesakitan, Agam Musalamat kini juga yang dilanda rasa ngeri yang membuat bulu tengkuknya merinding. Ya Allah, ya Tuhan, lindungilah diriku. Apa yang sesungguhnya terjadi? Jangan berikan cobaan padaku yang aku tidak sanggup menghadapinya. Sekali lagi terdengar suara auman dalam kamar kayu yang sempit itu. Seperti disapu angin dahsyat, Agam Musalamat terbanting ke dinding kamar. Tangan kirinya masih memegang wasiat dewa. Kedua matanya membelalak ketika tiba-tiba di hadapannya muncul dua bayang-bayang aneh yang samar-samar membentuk sosok tubuh manusia dan sosok binatang besar. Walau dua sosok di hadapannya tidak beda seperti asap tipis, namun Sri Agam Musalamat dapat melihat bahwa sosok pertama adalah seorang tua bertampang gagah yang tubuhnya sangat tinggi hingga kepalanya yang berambut putih hampir menyentuh langit-langit kamar. Orang ini hanya mengenakan selempang kain putih dan memegang sebuah tongkat kayu berwarna putih. Sepasang matanya berwarna kebiruan dan menatap tajam pada Agam Musalamat yang saat itu masih terhenyak di atas ranjang kayu dan tersandar di dinding kamar. Di sebelah kiri si orang tua ini membuat Agam Musalamat menjadi menahan napas dan keluarkan keringat dingin tegak. Seekor harimau putih yang bukan main besarnya memiliki tinggi tubuh sampai sepinggang orang tua selempang kain putih itu. Sepasang mata harimau besar itu berwarna kehijau-hijauan, memandang tak berkedip pada Agam Musalamat. Setelah menenangkan hati dan berusaha tabah, walau suaranya masih gemetar, Agam Musalamat bertanya, orang tua, siapa kau adanya? Dalam hati, dia yakin saat itu bukan berhadapan dengan manusia dan harimau sungguhan. Mungkin jin laut naik ke atas kapal bersama binatang peliharaannya, atau mungkin kapal yang tumpahnya itu berpenghuni makhluk halus. Untuk tambah menguatkan hatinya, Agam Musalamat diam-diam membaca ayat suci dan memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Kanjeng Sri Agam Musalamat. Orang tua berbentuk bayangan menyebut nama lengkap murid Eyang Ismoyo itu. 100 tahun yang lalu, aku dikenal dengan nama Datuk Rau Basaluang Ame. Jasadku sudah lama ditelan bumi. Kalau aku bisa muncul dan berdiri di hadapanmu saat ini, itu tidak lain semata-mata karena kuasa Tuhan seru sekalian alam. Harimau putih di sampingku adalah Datuk Rau Bamato Ijo. Seperti diriku, dia pun sudah lama bersatu dengan bumi, yang dengan kuasa Allah masih bisa muncul dan ikut bersamaku pada saat-saat diperlukan. Kami datang untuk memberitahu padamu bahwa kitab wasiat dewa tidak berjodoh dengan dirimu. Datuk Rau, aku tidak mengerti maksudmu, kata Agam Musalamat. Kitab wasiat dewa yang ada di tangan kananmu itu tidak berjodoh dengan dirimu. Dengan kata lain, apa-apa yang ada di dalamnya tidak boleh kau pelajari. Cukup kau hanya berkesempatan membaca sampai halaman keempat. Dalam 4 halaman itu sesungguhnya kau telah mempelajari hal-hal besar yang orang lain tidak pernah mengetahuinya atau menyadari sebelumnya. Orang tua, harap maafkan kalau kukatakan aku masih tidak mengerti. Izinkan aku bertanya, apa hubunganmu dengan kitab ini? Kami adalah sesepuh terakhir yang diserahi tugas untuk menjaga kitab wasiat dewa. Kitab ini tidak boleh jatuh ke tangan orang yang tidak mendapat izin dan ridho, apalagi kalau sampai mempelajarinya. Kitab ini aku terima dari guruku Eyang Ismoyo Jelantik yang dikenal dengan panggilan Wali Astanapura. Kami tahu hal itu, kata orang tua pula. Beliau menyerahkan disertai pesan bahwa aku harus mempelajari serta menyelami isi kitab ini. Kelak aku akan memiliki ilmu yang sangat berguna, membela keadilan dan kebenaran, menguasai dunia persilatan di jalan Allah, pengubur kesesatan dan menumpas kejahatan. Dia telah membaca isi buku kitab ini, walau katanya tidak tuntas, karena sudah terlalu tua untuk mempelajarinya, maka dia diserahkan kepadaku. Kami tahu, tapi ada yang kau tidak tahu,
Ismoyo Jelantik tidak pernah membaca, apalagi mempelajari isi kitab wasiat dewa itu. Tentu saja Ageng Musalamat jadi terkejut mendengar ucapan orang tua berupa bayangan dan asap itu. Kami menitipkan kitab wasiat dewa padanya melalui seseorang. Dia menjaga kitab sakti itu selama 15 tahun tanpa sekalipun berani mencoba membuka dan mempelajari isinya. Itu sesuai dengan pesan kami. Kami juga mengatakan bahwa kitab itu kelak harus diserahkannya pada orang yang sangat dipercayainya, dan orang itu adalah ternyata dirimu. Kalau kau sudah tahu hal itu, berarti tidak ada halangan bagiku untuk mempelajari segala ilmu kesaktian yang ada di dalamnya. Tidak, Ageng Musalamat. Kau tidak boleh mempelajari isinya, karena kau hanyalah seorang perantara yang dititipkan untuk menjaga kitab itu baik-baik, seperti kau menjaga keselamatan diri dan nyawamu sendiri. Kelak seperti Ismoyo Jelantik, kau pun harus menyerahkan kitab wasiat dewa pada seseorang yang paling kau percayai. Ageng Musalamat jadi terdiam mendengar ucapan si orang tua. Kanjeng Sri Ageng Musalamat, apakah kau mendengar dan mengerti apa-apa yang baru aku ucapkan tadi? Bertanya Datuk Rauh Basalwang Ame. Aku mendengar, tapi terus terang harap dimaafkan. Sulit bagiku mengerti semua ini. Kau menyebut dirimu seperti ditelan bumi 100 tahun yang silam. Bagaimana aku bisa mempercayai hal-hal yang tidak bisa dicerna oleh akal dan pikiran? Ada hal-hal yang memang tidak bisa dicerna oleh otak manusia, karena semua itu terjadi dengan kodrat dan kuasanya Tuhan. Bila manusia memaksa untuk mencernanya dan memecahkannya, sedang dia tidak mampu melakukannya, maka berarti manusia menderah dan menyiksa dirinya sendiri. Namun apa yang aku katakan padamu tidak termasuk dalam hal-hal yang tidak bisa dicerna akal dan pikiran itu. Kami hanya meminta agar kau menjaga kitab wasiat dewa ini baik-baik. Jangan membaca dan mempelajari isi kitab mulai dari halaman 1 sampai halaman 5, dan bahwa kau harus menyerahkan kitab itu kelak pada seseorang yang sangat kau percayai. Siapa orangnya? Tanya Ageng Musalamat. Kau akan tahu sendiri pada 20 tahun mendatang, jawab Datuk Rauh Basalwang Ame. Datuk, kau berjanji akan mematuhi apa yang kami minta? Aku tak mungkin berjanji. Kalau begitu bersumpahlah, kata Datuk Rauh Basalwang Ame. Ageng Musalamat menangkap nada suara yang mengandung ancaman. Lalu dia ingat apa yang terjadi atas dirinya sebelum kemunculan si orang tua dan harimau putihnya. Mula-mula 2 jari tangannya kaku, lalu seluruh isi jari tangannya ketika dia memaksa dengan mengerahkan tenaga dalam untuk membuka halaman kelima dari kitab wasiat dewa. Sekujur lengannya bukan saja menjadi kaku, tapi juga melepuh merah laksana tersiram air panas. Sesaat Ageng Musalamat memperhatikan tangan kanannya. Jangan-jangan orang tua ini yang telah melakukannya, kata Ageng Musalamat dalam hati. Kalau aku menolak permintaannya, pasti dia akan melakukan sesuatu yang lebih hebat dari ini. Kanjeng Sri Ageng Musalamat, aku tahu apa yang ada dalam benakmu. Tiba-tiba Datuk Rauh Basalwang Ame berucap, membuat Ageng Musalamat terkesigap. Jika kau merasa tidak sanggup menjaga kitab putih wasiat dewa, lebih dari itu, tidak akan berlaku culas membaca seluruh isinya, maka saat ini juga lebih baik kau serahkan kitab itu padaku. Seorang tua angkat tangannya yang memegang tongkat. Tongkat putih, kayu putih itu diarahkannya pada Ageng Musalamat. Saat itu juga tubuh Ageng Musalamat tersedot ke depan, keningnya menempel di ujung tongkat. Sementara sekujur tubuhnya terasa kaku dan sedingin es. Putuslah nyali murid Eyang Ismoyo ini. Datuk Rauh, aku berjanji akan menjaga kitab wasiat dewa ini dan nantinya akan menyerahkannya pada orang yang paling kupercaya. Kau tidak akan mengingkari janji? Tidak, Datuk. Bagus. Tapi harap kau ingat, jika kau berlaku curang dan mengingkar janji, maka kau akan mendapat malapetaka besar. Aku tidak akan mengingkari janji, Datuk, kata Ageng Musalamat pula. Datuk Rauh Basalwang Ame tarik tongkatnya sedikit. Ujung tongkat terlepas perlahan dari kening Ageng Musalamat. Tapi sebaliknya, murid Eyang Ismoyo ini terpental dan terbanting di dinding kamar. Kanjeng Sri Ageng Musalamat, kami tahu beban berat bagimu dalam menjaga kitab wasiat dewa, apalagi kau akan berada di negeri asing. Kau lebih beruntung dari orang-orang yang pernah ketitipan kitab sakti bertuah itu sebelumnya. Apa maksud Datuk Rauh? Tanya Ageng Musalamat. Kau akan kami berikan 1 jurus ilmu silat harimau dewa. Mudah-mudahan bisa kau pergunakan untuk menjaga diri. Datuk hendak mengajarkan ilmu silat harimau dewa di dalam kamar sesempit ini? Bagaimana mungkin? Ilmu itu tidak perlu dilatih secara lahir. Pada saat kau memerlukan, ilmu itu akan menuntunmu menghadapi musuh. Ilmu aneh luar biasa. Jika Datuk tidak bergurau, maka saya menghaturkan terima kasih. Mendekatlah ke sini, Ageng Musalamat. Duduk di lantai di hadapanku, kata Datuk Rauh Basalwang Ame. Ageng Musalamat turun dari atas ranjang kayu. Letakkan kitab putih wasiat dewa di atas pangkuanmu. Kembali murid Eyang Ismoyo melakukan apa yang dikatakan si orang tua yang berbentuk samar. Setelah Ageng Musalamat duduk di hadapannya, dari balik selempang kain putihnya, Datuk Rauh keluarkan sebuah benda yang memancarkan sinar kekuningan. Benda itu ternyata adalah sebuah saluang terbuat dari emas. Saluang sebentuk seruling khas Minangkabau yang biasanya terbuat dari bambu.
Datuk Rao dekatkan ujung saluang ke mulutnya. Sesaat kemudian menggemalah suara alunan seruling, lembut berhibah-hibah. Harimau putih besar di samping sang datuk tiba-tiba melangkah di hadapan Ageng Musalamat. Orang ini serasa terbang nyawanya ketika binatang itu tiba-tiba mengaum dahsyat lalu membuka mulutnya lebar-lebar. Sekali lahap saja seluruh kepala Ageng Musalamat sampai ke pangkal leher masuk ke dalam mulutnya. Murid Eyang Ismoyo ini tidak sempat merasakan adanya hawa dingin yang keluar dari mulut harimau putih karena dirinya langsung pingsan. Hawa aneh ini menjalar langsung memasuki kepala terus mengalir ke dalam tangan kiri kanannya. Pemuda berpakaian biru berikat kepala merah dan bertubuh tegap itu sesaat tak bergerak di depan pintu kamar. Dari balik tumpukan peti-peti besar melangkah keluar seorang laki-laki separuh baya. Mereka adalah anggota rombongan dan murid-murid Ageng Musalamat. Lelaki yang melangkah dari balik peti menembur pemuda yang berdiri di depan pintu kamar Ageng Musalamat. Caka Guntoro, sedang apa kau di situ? Air mukamu kulihat aneh. Pemuda bernama Caka Guntoro tersentak kaget oleh suara teguran yang tiba-tiba itu. Kakak Munding Surah, syukur kau datang. Aku mendengar suara aneh dari dalam kamar pimpinan kita, Kanjeng Sri Ageng Musalamat. Munding Surah tersenyum. Kau baru sekali ini mengarungi laut naik kapal. Berbagai suara dalam kapal serta angin laut tentu mempengaruhi pendengaranmu. Aku tidak tertipu pendengaran sendiri, Kakak Munding. Aku barusan dari Gelagak. Kanjeng Sri Ageng tidak ada di sana. Aku yakin berada di dalam kamar. Malam belum larut. Tidak mungkin Kanjeng Sri Ageng masuk kamar untuk tidur, kata Munding Surah pula. Suara-suara aneh apa yang tadi kau dengar? Suara seperti orang jatuh. Mungkin juga suara orang dibanting ke dinding. Lalu aku dengar Kanjeng Ageng bicara. Tapi lawan bicaranya tak kedengaran suaranya. Kau ngaco, Cagak. Apa kau kira pimpinan kita tidak waras bisa secara sendirian dalam kamar? Mungkin dia memang sudah tertidur lalu mengigau. Sebaiknya kita tinggalkan saja tempat ini. Naik ke Gelagak melihat-lihat laut waktu malam. Munding Surah hendak berlalu tapi Caka Guntoro cepat memegang bahunya dan berkata, kalau kita pergi begitu saja tanpa penyelidik, bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan dirinya? Lalu apa yang ada dalam benakmu? Tanya Munding Surah. Caka Guntoro tidak menjawab. Dia melangkah mendekati pintu lalu mengetuk. Tidak ada jawaban. Pemuda ini mengetuk sekali lagi, kini sambil bertanya, Kanjeng Sri Ageng, kau ada di dalam? Tetap tidak ada jawaban. Caka Guntoro memandang pada Munding Surah. Lelaki satu ini kini mulai merasa tidak enak. Buka pintunya. Kalau terkunci buka paksa, kata Munding Surah pula. Caka Guntoro coba membuka pintu. Dikunci dari dalam, bisiknya. Lalu pemuda bertubuh kekar dan kuat ini menggunakan bahunya untuk mendorong. Sekali mendorong pintu terbuka. Dia melangkah masuk ke dalam. Munding Surah mengikuti. Namun belum sempat mereka melewati ambang pintu, kedua orang ini melompat mundur sambil berpalingan keluarkan seruan tertahan. Di dalam kamar yang tak seberapa besarnya itu, Kanjeng Sri Ageng Musalamat tampak terbujur di atas ranjang kayu. Punggungnya tersandar ke dinding. Di tangan kirinya ada sebuah kitab daun lontar dalam keadaan terkembang. Sekujur tubuh Ageng Musalamat tak kurang satu apapun. Namun mukanya inilah yang membuat dua anggota orang itu terkejut, bukan ngeri. Muka itu telah berubah menjadi kepala seekor harimau putih. Kejadian ini hanya berlihat sebentar karena sesaat kemudian perlahan wajah Sri Ageng Musalamat kembali pulih ke bentuknya semula. Cuma hanya sepasang matanya saja yang kelihatan terkatup. Apa yang terjadi dengan pimpinan kita? Barusan mukanya seperti harimau, kata Caka Guntoro dengan suara bergetar karena masih diselimuti rasa ngeri. Aku mencium bau kemenyan, balas berbisik Munding Surah. Yang begini merupakan tanda-tanda ilmu hitam. Tidak mungkin Kanjeng Sri Ageng memiliki ilmu hitam. Kita semua tahu betul hal itu, kata Caka Guntoro pula. Jangan-jangan ada seseorang yang telah berbuat jahat terhadapnya. Kita harus segera membuat dia sadar. Munding Surah masuk ke dalam kamar. Namun saat itu perlahan Sri Ageng Musalamat membuka kedua matanya. Dalam keadaan sadar dia segera ingat apa yang barusan dialaminya. Namun tidak bisa berpikir panjang karena lihatnya ada dua orang anak buahnya yang berada dalam kamar. Caka Guntoro, Munding Surah, ada apa kalian berada dalam kamarku? Tanya Ageng Musalamat. Maafkan kami berdua, Kanjeng Sri Ageng. Kami tak bermaksud lancang. Namun tadi Caka Guntoro mendengar suara gaduh di dalam kamar. Betul, Kanjeng. Saya mendengar suara seperti sosok tubuh terbanting ke dinding. Kami mengetuk pintu kamar, juga memanggil-manggil, tapi tak ada jawaban. Karena khawatir terjadi apa-apa dengan Kanjeng, kami lalu memaksa masuk. Begitu Caka Guntoro menerangkan. Waktu masuk kamar ini terselubung bau kemenyan, menambahkan Munding Surah. Begitu masuk, kami melihat Kanjeng tersandar di dinding, mata terpejam, entah tidur entah pingsan. Syukur sekarang Kanjeng sudah bangun. Mohon maaf Kanjeng, kami minta diri. Tunggu, kata Ageng Musalamat. Selain suara orang terbanting ke dinding, apa kalian juga mendengar suara-suara lain? Kami mendengar Kanjeng bicara dengan seseorang, tapi waktu kami masuk tidak ada siapa-siapa di kamar ini selain Kanjeng, menjawab Caka Guntoro. Berarti mereka tidak mendengar suara auman harimau putih itu, juga tidak mendengar suara seruling dan suara Datuk Rao Basalwang Ame, membating Ageng Musalamat. Munding Surah melirik pada kitab yang ada di tangan kiri
kiri Ageng Musalamat dan masih dalam keadaan terbuka. Melihat orang melirik baru Ageng Musalamat sadar. Kitab wasiat dewa cepat ditutupnya. Lalu dia bertanya, apa kalian masih mencium bau kemenyan di kamar ini? Dua anak murid menggeleng. Kalian boleh pergi, tidak usah khawatir. Tidak ada apa-apa di sini. Aku berterima kasih karena kalian punya perhatian atas keselamatanku. Sebelum pergi, mungkin ada hal lainnya yang hendak kalian katakan padaku. Jaka Guntoro sesaat memandang pada Munding Sura. Pemuda itu memandang maksudnya untuk memberi isyarat pada lelaki itu. Apakah akan diceritakan saja bagaimana tadi mereka menyaksikan wajah Sri Kanjeng berubah menjadi seperti seekor harimau putih. Namun Munding Sura saat itu cepat-cepat membungkuk hingga Jaka Guntoro terpaksa mengikuti dan meninggalkan kamar itu. Sampai di gelagak, Munding Sura memegang lengan Jaka Guntoro lalu bertanya balik. Waktu di kamar tadi kau berada lebih dekat di tempat tidur Kanjeng Sri Ageng. Apa kau sempat memperhatikan kitab daun lontar yang dipegang Kanjeng? Sempat, tapi aku tak tahu buku apa. Tulisannya kecil-kecil. Lagi pula ditulis memakai huruf Jawa kuno. Aku tidak begitu pandai membaca tulisan Jawa kuno. Kenapa kau menanyakan hal itu? Aku khawatir itu ada hubungannya dengan keadaan Kanjeng tadi. Bagaimana kalau kita menduga begitu, Kakak Munding Sura? Tanya Jaka Guntoro. Munding Sura terdiam lalu mengangkat bahu. Kurasa Kanjeng tidak suka kita membicarakan apa yang tadi kita saksikan. Sebaiknya kita lupakan saja kejadian itu. Kurasa begitu, kata Jaka Guntoro. Lalu dia menepuk bahu Munding Sura dan berbisik. Lihat, Kanjeng Sri Ageng ada di ujung buritan sana. Memang ada baiknya dia berada di laut terbuka begini berangin-angin. Dalam kamar terus-terusan udara kurang sehat, panas dan pengap. Sambil berpegangan pada pagar kayu kokoh di buritan kapal sebelah kiri, Ageng Musalamat meraba dadanya. Di balik pakaiannya tersimpan kitab putih wasiat dewa. Setelah apa yang terjadi di dalam kamar, kitab itu tidak akan ditinggalkannya kemanapun pergi. Memandang ke arah lautan luas yang menghitam dalam kegelapan malam, Ageng Musalamat merenungi apa yang telah dialaminya. 20 tahun. Menurut orang tua yang muncul secara aneh itu, aku harus menyerahkan kitab wasiat dewa pada seseorang yang paling aku percaya. Padahal Eyang Ismoyo jelas-jelas mengatakan jika aku mempelajari keseluruhan isi kitab itu, aku akan menjadi penguasa dunia persilatan. Mengapa orang tua itu berdusta? Kalau saja sebelumnya dia menceritakan terus terang padaku bahwa kitab itu tidak berjodoh denganku, rasanya bebanku tidak akan seberat ini. Atau mungkin dia sendiri tidak mengetahui kalau dirinya dan juga diriku hanya ketitipan saja sebelum kitab wasiat dewa sampai di tangan orang yang benar-benar berjodoh. Lalu siapa pula gerangan orang yang beruntung itu? Ageng Musalamat menarik nafas dalam berulang kali. Waktu kutanya, apakah ada hal yang hendak disampaikan? Jaka Guntoro kulihat seperti hendak mengatakan sesuatu. Tapi Munding Sura cepat-cepat keluar hingga pemuda itu tak sempat bicara. Atau mungkin Munding Sura tidak mau Jaka Guntoro mengatakan apa? Aku harus menyelidik. Lama Sri Ageng Musalamat merenung dan berpikir-pikir di buritan kapal. Dia baru beranjak dari di situ ketika angin laut terasa semakin kencang dan lembab. Ketika dia mendorong pintu kamar dan masuk ke dalam, langkah Ageng Musalamat serta-merta terhenti. Peti kayu berukir tempat disimpannya keris Kiai Seberang Tujuh Langit dilihatnya tercampak di lantai. Ageng Musalamat cepat mengambil dan membuka tutupnya dan memeriksanya. 7 cahaya emas terbersit menyilaukannya. Hatinya lega mendapatkan senjata mustika itu masih berada dalam peti. Peti ini sebelumnya berada di atas meja kecil sana. Bagaimana mungkin tahu-tahu berada di lantai? Pasti ada seseorang yang coba mencurinya. Lalu Ageng Musalamat ingat akan keterangan Eyang Ismoyo. Barang siapa yang bermaksud jahat dan mencuri keris sakti itu, maka senjata itu akan berubah beratnya laksana segunung batu. Ageng Musalamat coba menerka-nerka. Ada seseorang menyelinap masuk ke dalam, mengambil peti berisi keris. Ketika coba membawanya keluar kamar, tiba-tiba keris itu menjadi sangat berat hingga dia tak mampu mengangkatnya dan lepas dari pegangannya. Pengkhianat terkutuk, pencuri laknat. Ada pengkhianat dan pencuri di atas kapal ini. Celakanya dia adalah salah seorang dari murid-muridku. Dengan mengepalkan tangan, Ageng Musalamat tinggalkan buritan. Jaka Guntoro ditemuinya lebih dahulu. Pemuda ini duduk di salah satu sudut kapal. Kaki kanannya tampak bengkak dan luka. Seorang kawannya sibuk menguruti kaki yang cedera itu. Dia rupanya, kata Ageng Musalamat dalam hati. Dia melangkah mendekati orang yang mengurut dan menepuk bahunya. Pergilah, biar aku yang mengurut dan meneruskan mengurut kakinya. Kanjeng, tidak usah, biarkan saja, kata Jaka Guntoro. Namun pandangan mata pimpinan mereka membuat pemuda yang tadi mengurut segera berdiri dan tinggalkan tempat itu. Setelah mereka berada berdua saja, Ageng Musalamat berjongkok di depan Jaka Guntoro sambil memegangi kaki kanan pemuda itu. Dia berkata, cedera kakimu cukup parah. Apa yang terjadi padamu, Jaka Guntoro? Kakiku kejatuhan salah satu besi penahan tiang layar kapal. Pasti kau tidak berhati-hati. Malu rasanya pemuda sehebat bisa dihajar lawan tidak
tidak bernapas seperti besi itu. Agam Selamat menyeringai. Lalu tangan kirinya bergerak memegangi kaki kanan muridnya itu. Pegangan sang Kanjeng bukan pegangan sembarangan, karena disertai tenaga kuat hingga Caka Guntoro teradu-adu kesakitan. Dengar, aku bisa meremukkan tulang kakimu mulai dari ujung jari sampai ke mata kaki, kata Agam Selamat dengan suara tajam dan pandangan mata tak berkedip. Kanjeng, apa maksudmu? Tanya Caka Guntoro sambil menahan sakit. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Kakimu tercedera bukan karena kejatuhan besi kapal. Aku tidak berdusta, Kanjeng. Perlu apa? Waktu aku berada di Buritan, kau menyelinap masuk ke dalam kamarku, berusaha mencuri peti kayu berisi kapal berisi kiai keris kiai seberang 7 langit. Benda sakti itu tiba-tiba menjadi berat dan kau tidak mampu memegangnya. Peti kayu terlepas dari kakimu dan jatuh menimpa kaki kananmu hingga hampir remuk. Caka Guntoro tampak berubah mukanya. Kanjeng, aku tak pernah berdusta padamu. Mengingat budimu, aku menghormati lebih dari menghormati orang tuaku sendiri. Kedua orang tuamu sudah mati, tak perlu disebut-sebut. Aku tidak percaya pada keteranganmu. Ingat, kau dulu kupungut dari pasar sewaktu jadi pengemis kecil, kurus kering dan korengan. Hebat kalau kau menyebut segala budi. Kau memang telah membuktikan dengan mencuri keris itu, tapi gagal karena kau tidak tahu bagaimana benda itu, bagaimana saktinya senjata itu. Wajah Caka Guntoro tampak pucat sekali. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya berulang kali. Menurut pesang Eyang Ismoyo, manusia culas sepertimu layak dibuat mampus. Tapi aku masih mau memberi pengampunan. Kedudukanmu sebagai murid aku cabut. Derajatmu sekarang sama dengan pembantu yang harus melayani semua anggota rombongan. Kelak kalau nanti tidak terbukti bahwa memang bukan kau yang hendak mencuri senjata mustika itu, maka aku akan memikirkan untuk memulihkan kedudukanmu kembali. Kanjeng Sri Agam Selamat bantingkan kaki kanan Caka Guntoro ke lantai lalu berdiri dan tinggalkan tempat itu. Kanjeng, panggil Caka Guntoro. Kau keliru, Kanjeng. Aku bersumpah bahwa aku tidak. Agam Selamat tidak peduli. Dia melangkah terus dan akhirnya lenyap di balik tumpukan peti-peti besar. Di tangga yang menghubungkan bagian bawah dengan geladak kapal kayu besar itu, Agam Selamat berpapasan dengan Munding Sura. Anak muridnya ini segera ditariknya dari salah satu ruangan di bawah tangga. Aku perlu penjelasan darimu, Munding Sura. Kuharap kau menjawab dengan jujur. Jangan berani berdusta. Walaupun heran dengan tindakan pimpinannya itu, namun Munding Sura menjawab juga. Kanjeng Sri Ageng, apa yang hendak kau tanyakan? Sewaktu kau dan Caka Guntoro berada di kamar, aku menanyakan pada pemuda itu, apa ada hal lain yang hendak dikatakannya? Dia seperti hendak mengatakan sesuatu padaku, namun kau seolah memberi isyarat agar dia tidak bicara. Lalu kalian berdua cepat-cepat meninggalkan kamarku. Aku yakin ada sesuatu yang kalian tidak mau mengatakan. Kanjeng, aku menunggu Munding Sura. Katakan cepat. Waktu kami masuk ke dalam kamar, kami lihat Kanjeng Sri Ageng duduk di atas ranjang kayu, tersandar ke dinding kamar. Kami tidak tahu apa pada saat itu Kanjeng tengah tidur atau pingsan. Cuma melihat wajah Kanjeng tidak seperti biasanya. Hah? Maksudmu? Tanya Ageng Selamat. Muka Kanjeng tidak seperti muka manusia. Munding Sura, bentak Ageng Selamat. Jangan kau bicara ngelantur. Saya tidak ngelantur, juga tidak dusta, Kanjeng. Saat itu kami lihat muka Kanjeng telah berubah menjadi seekor harimau putih. Kalau ada petir menyambar di depannya, mungkin tidak demikian terkejutnya Ageng Selamat. Mukaku berubah menjadi muka seekor harimau putih, katamu. Dalam keadaan tercekat, Munding Sura anggukan kepala. Ageng Selamat tegak tak bergerak. Ingatannya kembali pada apa yang telah terjadi di kamarnya. Muncul sosok tubuh Datuk Rao dan seekor harimau putih. Lalu harimau putih itu mendekatinya dan membuka mulutnya lebar-lebar. Sewaktu binatang itu memasukkan kepalanya ke dalam mulutnya, dia jatuh pingsan. Orang ini tidak berdusta, membatin Ageng Selamat. Lalu dia ingat pada ucapan Datuk Rao. Kau lebih beruntung dari orang-orang yang pernah ketitipan kitab sakti bertua ini sebelumnya. Kau akan kami berikan satu jurus ilmu silat harimau dewa. Mudah-mudahan kau bisa kau pergunakan untuk menjaga diri. Berarti Ageng Selamat usap-usap dagunya. Datuk Rao memang telah memberikan satu ilmu padaku, ilmu silat harimau dewa. Kedatangan rombongan Kanjeng Sri Ageng Selamat disambut utusan khusus Raja Tiongkok di pelabuhan Seuchou. Bersama utusan tersebut ikut pula beberapa orang pejabat dan penting di kota raja. Raja Tiongkok ternyata bersikap arif dan bijaksana. Karena tahu rombongan tamu yang datang adalah orang-orang muslim, maka dia sengaja mengirimkan orang-orang seagama untuk menyambut kedatangan Ageng Selamat dan rombongan. Seorang penerjemah yang juga disediakan oleh raja ikut hadir di tempat itu dan kelak akan mendampingi Ageng Selamat kemana dia pergi. Di antara rombongan penjemput terdapat seorang anak laki kurus berusia 9 tahun. Setelah upacara penyambutan resmi selesai, sesuai yang telah diatur, anak ini maju ke muka membawa sebuah pipa panjang khas Tiongkok yang sudah diisi tembakau. Seorang membakar tembakau itu hingga menebar asap yang harum. Si anak lalu menyerahkan pipa pada Ageng Selamat. Rupanya para sahabat di sini tahu kalau aku dulunya adalah perokok berat. Sejak beberapa tahun belakang ini aku berusaha mengurangi rokok karena kurang baik untuk kesehatan.
Saking sekarang melihat pipa sebagus ini, serta tembakau seharum itu, aku berpikir-pikir, apakah aku mampu menahan selera merokok? Kanjeng Sri Ageng Musalamat tertawa lebar, diusapnya kepala anak lelaki itu berulang kali, lalu diambilnya pipa panjang yang diserahkannya. Langsung saja dia menyedot pipa dalam-dalam dan mengepulkan asapnya tinggi-tinggi di udara. Terima kasih, kata Ageng Musalamat berulang kali seraya membungkuk. Dia berpaling pada anak laki-laki yang berusaha menyerahkan pipa padanya dan melihat sesuatu yang sudah lama diharapkannya. Anak ini, walau kurus tapi memiliki bentuk tubuh dan raut tulang yang jarang dimiliki anak lain. Sepasang bola matanya jernih dan pandangannya mencerminkan satu kekuatan yang tidak mudah goyah. Dalam sejuta, belum tentu bisa ditemukan yang seperti dia. Ageng Musalamat melangkah mendekati si anak lalu bertanya, "Anak gagah, siapa namamu?" Setelah diberitahu oleh Bu Cheng, si penerjemah, apa yang ditanyakan oleh orang tua, si anak dengan sikap tegak dan suara lantang menjawab, "Nama saya Ki Ho Kui. Saya anak petani miskin di desa Chung Wei Li." Anak hebat, memuji Ageng Musalamat. Orang tuamu pasti bangga punya anak sepertimu. Setelah Bu Cheng memberitahu, si anak tampak tersenyum lalu membungkuk. Orang tuaku sudah tiada. Mereka meninggal 6 tahun lalu waktu terjadi air bah besar di pantai timur. Ageng Musalamat manggu-manggu terharu. Namun di balik kehaurannya dia melihat sesuatu pada diri Ki Ho Kui. Anak ini tersenyum ketika menjawab pertanyaannya padahal dia mengatakan sesuatu yang sangat menyedihkan dalam kehidupannya. Anak ini mampu menekan perasaannya. Menjawab kesedihan dengan senyum menghias bibir. Ageng Musalamat kembali mengusap kepala Ki Ho Kui. "Aku menyesal mendengar kau adalah seorang anak yatim piatu. Nasib kita sama, aku juga seorang yatim piatu. Tapi kau tidak usah takut. Kesusahan hidup membuat seseorang menjadi tabah dan kuat sekuat batu karang yang aku lihat banyak bertebaran di pantai menjelang pelabuhan Siochow." Ki Ho Kui kembali tersenyum. "Saya memang sudah pernah mendengar Kanjieng mengucapkan kata-kata itu." Anak ini menyebut Kanjeng dengan kata Kanjieng. Tentu saja Ageng Musalamat jadi terkejut. Orang-orang yang ada di sekitar situ juga terheran-heran mendengar ucapan anak itu. "Ki Ho Kui, kau bilang barusan pernah mendengar aku mendengarkan kata-kata itu. Kapan? Di mana? Padahal kita baru saja saling bertemu saat ini." "Dalam mimpi," jawab Ki Ho Kui pula. "1 tahun sebelum saya pernah bermimpi bertemu dengan seseorang dengan bicara seperti itu. Begitu melihat Kanjieng, saya melihat ingat bahwa Kanjieng adalah orang yang saya lihat dalam mimpi itu dan bicara pada saya." Sesaat Ageng Musalamat jadi terkesikap mendengar keterangan si anak. Begitu juga anggota rombongan yang lain. Ternyata anak ini punya daya ingat yang kuat, kata Kanjeng Ageng Musalamat dalam hati. Aku yang baru berusia 40 tahunan terkadang sering-sering lupa pada hal-hal yang belum lama yang terjadi. Ageng Musalamat tertawa lebar. "Apakah kau punya saudara, Ki Ho Kui?" "Kau tinggal di kota ini?" Ki Ho Kui menggeleng. "Saya tidak punya saudara, tidak punya sanak. Saya tinggal di panti asuhan anak-anak terlantar dibimbing seorang guru besar Xie Pou bernama Guan Seng. Dia sudah 3 kali naik haji ke Tanah Suci. Apakah Kanjieng sudah pernah ke Mekah?" Ageng Musalamat tertawa gela-gela. "Gurumu pasti itu ulama hebat. Aku sendiri belum pernah ke Tanah Suci. Mungkin aku akan pergi nanti langsung dari daratan Tiongkok ini." Ageng Musalamat tepuk-tepuk bahu Ki Ho Kui. "Anak gagah, apakah kau akan menyertai rombongan kami ke kota raja?" Si anak mengangguk. "Kalau begitu, kita berangkat sekarang." "Kanjieng dan rombongan silakan berangkat duluan. Nanti saya menyusul." Memangnya kau hendak kemana, Ki Ho Kui?" tanya Ageng Musalamat pula. Si anak menunjuk ke langit. "Matahari sudah tinggi, Kanjieng. Saya belum sembahyang duhur." Ageng Musalamat terkejut. "Astagfirullah. Semoga Tuhan mengampuni saya dan semua orang yang ada di sini. Kami pun belum sempat sembahyang, walau di kapal melakukan sholat kasar." "Ho Kui, apakah ada masjid di sekitar sini?" "Tidak ada, Kanjieng. Tapi tak jauh dari sini ada satu bangunan besar yang ditinggalkan pemiliknya. Keadaannya bersih. Airnya banyak untuk wudhu." Kalau begitu, antarkan kami ke sana. Kita sembahyang berjamaah di tempat yang kau katakan itu." Ki Ho Kui membungkuk, lalu tanpa sungkan-sungkan dipegangnya lengan Ageng Musalamat, membawanya ke sebuah bangunan besar yang terletak tak jauh dari sana. Walau rombongan mengendarai beberapa kereta dan gerobak, serta ada pula yang menunggangi kuda, namun cuaca yang buruk membuat mereka tak bisa bergerak cepat. Satu hari menjelang sampai di kota raja, menjelang tengah malam rombongan berkemah di dekat sebuah telaga kecil. Ageng Musalamat dan anak buahnya sebenarnya ingin terus berjalan, namun kuda-kuda penarik kereta dan gerobak serta kuda-kuda tunggangan perlu beristirahat setelah 1 hari suntuk berjalan terus-menerus. Di dalam kamarnya setelah selesai melakukan sembahyang sunat dan bersiap-siap untuk merebahkan diri di atas selai tikar permadani, mendarat telinga Ageng Musalamat mendengar suara derap kaki kuda banyak sekali mengitari tempat perkemahan. Tak lama kemudian terdengar suara bentakan-bentakan keras. Ageng Musalamat yang satu kemah dengan penerjemah Bu Cheng segera keluar dari dalam kemah. Ketika sampai di luar, dilihatnya puluhan anak muridnya serta rombongan orang-orang yang menjemput dari kota raja tegak mengurung 7 orang penunggang kuda. Selain mengenakan pakaian serba hitam, 7 penunggang kuda ini juga menggunakan
menggunakan kain penutup wajah masing-masing. Di belakang punggung, mereka kelihatan tersembul ujung gagang pedang. Mereka memiliki rambut hitam lebat yang dikuncir di atas kepalanya. Anehnya, rambut di sebelah atas ikatan kuncir berwarna kuning keemasan. Kami datang mencari kepala rombongan tamu yang datang dari seberang. Penunggang kuda di sebelah kiri ke depan berseru. Tidak seperti teman-temannya, dia satu-satunya mengenakan mantel merah. Agaknya dialah yang jadi pimpinan rombongan tak dikenal itu. Bucing segera memberitahu Ageng Musalamat apa yang diucapkan orang itu. Ini aneh. Bagaimana dia tahu diriku dan apa perlunya mencariku? Bising Ageng Musalamat. Sebentar lagi persoalan akan jelas. Liong Ong, pimpinan utusan raja, tengah melangkah ke hadapan penunggang kuda bermantel merah itu. Kata Bucing memberikan jawaban. Liong Ong, seorang lelaki bertubuh kurus tinggi, berpakaian merah dan mempunyai kedudukan cukup tinggi di kota raja, serta memiliki kepandaian silat, melangkah ke depan kuda tunggangan si mantel merah. Aku Lung Ong. Aku Lu Liong Ong, pemimpin rombongan penjemput tamu dari tanah Jawa. Tamu raja tidak boleh diganggu. Jikalau ada keperluan, harap beritahu padaku. Tapi lebih dahulu harap beritahu siapa kalian adanya. Satu hal lagi, sebagai tamu tidak diundang, harap kau memakai sopan santun peradaban. Turun dari kudamu jika kau ingin bicara denganku. Orang bermantel mendengus. Lu Liong On. Orang ini keluarkan suara lantang. Kami tahu kau pejabat tinggi di salah satu orang kepercayaan raja. Karena kami menghormatimu, maka kami tidak berniat untuk cari urusan dengan kalian orang-orang kerajaan. Aku minta kau turun dari kuda kalau bicara denganku. 6 orang anak buahmu lekas kau perintahkan untuk melakukan hal yang sama. Kembali orang mantel mendengus di balik dan hitam penutup mukanya. Dia memandang berkeliling pada 6 orang anak buahnya, lalu masih duduk di atas kuda. Orang ini kibaskan berputar merahnya ke kiri. Angin deras menderu ke arah Lu Liong On, membuatnya agak sempoyongan. Cepat-cepat orang ini kerahkan tenaga dan atur kuda-kuda. Kedua kakinya hingga tak bersampai jatuh oleh sembarang angin mantel yang hebat itu. Sambil tertawa panjang pendek, lelaki bermantel merah melompat dari punggung kuda. Dia tak langsung melompat turun, tapi melayang dulu ke atas. Lalu ketika kedua kakinya yang berkasut menginjak tanah, tidak sedikit pun suara terdengar. Rupanya orang ini sengaja menunjukkan kehematan ilmu meringankan tubuhnya kepada semua orang yang ada di situ, terutama kepada Lu Liong On yang diketahuinya memiliki kepandaian tinggi. Orang ini sengaja memamerkan ginkangnya, membatin Lu Liong On. Ginkang, ilmu meringankan tubuh. 6 penunggang kuda lainnya segera pula melompat turun dari tunggangan masing-masing. Begitu berhadap-hadapan, Lu Liong On segera berkata, sekarang katakan siapa kalian dan apa maksud kalian ke sini. Muncul dengan menutupi wajah dengan kain. Bukan tindakan orang-orang bermaksud baik. Menurut aturan kami, tidak layak memberitahu siapa kami adanya. Tapi mengingat kau adalah pejabat kerajaan, kami beritahu sedikit berlaku murah. Kalau kami sudah memberitahu, harap kau jangan banyak cincong lagi. Katakan saja langsung siapa kalian, kata Lu Liong On menahan jengkel. Kami utusan Lo Sam Tojin, ketua perkumpulan kuncir emas. Kami datang untuk menjemput pimpinan orang-orang yang datang dari Jawa. Tojin Paderi Kun Lun Pai, satu dari beberapa partai besar di daratan Tiongkok. Terkejutlah semua orang-orang kerajaan yang ada di tempat itu. Ageng Musalamat sendiri walau tetap berlaku tenang, namun wajahnya jelas berubah. Dia segera minta keterangan pada penerjemah Buceng. Orang-orang itu bermaksud menjemputku. Orang-orang itu bermaksud menjemputmu. Itu istilah halusnya. Sebenarnya mereka hendak mengambilmu secara paksa. Mau mencuriku? Si penerjemah Buceng mengangguk membenarkan. Tapi mengapa? Siapa mereka sebenarnya? Tanya Ageng Musalamat. Selama beberapa tahun, Lo Sam Tojing dikenal sebagai salah satu pengurus tinggi partai Kunlun. Di antara dia dan para pengurus partai terjadi satu perselisihan besar. Padre itu memutuskan meninggalkan Kunlun. Beberapa orang yang dekat dengan dia ikut serta. Mereka membangun sebuah perkampungan di lembah Pekun dan mendirikan satu perkumpulan yang mereka beri nama Perkumpulan Kuncir Emas. Dari satu perkumpulan kecil, lembah Pekun menjadi satu kawasan pemukiman besar. Jumlah para pengikut Lo Tam Tojin semakin banyak. Ada selentingan bahwa mereka akan membentuk sebuah partai sebagai sempalan dari Kunlun Pai. Setahu kami, perkumpulan kuncir emas bukan perkumpulan baik-baik. Mereka sering melakukan perampokan dan pembunuhan. Walau yang mereka rampok dan bunuh adalah orang-orang kaya, pelit, atau pejabat-pejabat yang diketahui melakukan korupsi. Lu Liong On rangkapkan 2 tangan di depan dada, lalu bertanya, apa kalau Sam Tojing memberitahu padamu? Apa maksudnya menjemput tamu kami yang datang dari tanah Jawa? Lelaki bermantel merah pun tertawa pendek. Kami bukan anak buah yang tidak tahu diri. Berani bertanya pada pimpinan hal yang tidak layak kami ketahui. Kau sebagai orang luar apalagi. Kami datang untuk menjemput orang itu. Mana dia? Lekas suruh dia keluar. Selama orang itu berada bersama kami sebagai tamu raja, maka tidak ada seorang pun boleh memintanya. Aku sudah tahu kata-kata yang aku sudah tahu. Apa kata-kata menjemput yang kau sebutkan?
Kalian sebenarnya hendak merampas orang itu dari tangan kami, mau menculik tamu raja. Kalau kau sudah tahu, mengapa tidak segera menyerahkan orang itu pada kami? Aku perintahkan kau dan anak buahmu segera meninggalkan tempat ini, bentak Lu Liong-on. Lu Liong-on, tadi kami sudah bilang kami mengambil sikap hormat terhadap kalian orang-orang kerajaan dan tidak ingin mencampuri urusan. Tapi jika kau berani menampik permintaan Lo Sam Tojin, maka itu adalah satu pengkhianatan besar yang harus kau bayar dengan mahal. Lu Liong-on turunkan kedua tangannya yang sejak tadi dirangkapkan di depan dada. Kami memang sudah lama mendengar dan mengawasi tindak tanduk kalian orang-orang perkumpulan kuncir emas. Kalian tidak bisa dikatakan sebagai orang baik-baik. Tinggalkan tempat ini. Kembali kepada pimpinan kalian. Katakan pada Lo Sam Tojin, jika dia tidak segera membubarkan perkumpulannya, maka pasukan kerajaan akan datang menyerbu. Lo Sam Tojin akan ditangkap dan diadili. Aku yakin hanya ada satu putusan pengadilan baginya, yaitu hukuman pancung batang leher. Orang bermantel merah tertawa gelak-gelak. 6 temannya ikutan tertawa. Lu Liong-on, kami tahu kau orang pembesar kerajaan, tapi mulutmu lebih besar dari kedudukanmu. Kalau kau mau menuduh kami orang-orang jahat, mengapa tidak segera turun tangan menangkap kami? Ditantang seperti itu, walau dia jadi marah, tapi Lu Liong-on tetap tenang. Saatnya akan tiba. Pasukan kerajaan akan menyerbu lembah Pekun, menumpas habis kalian semua. Kalian masih untung. Saat ini kami tengah membawa rombongan tamu dari seberang laut. Jadi sebaiknya pergunakan kesempatan sebagus ini untuk cepat-cepat angkat kaki. Orang bermantel tertawa gelak-gelak. Lalu dia berpaling pada 6 anak buahnya dan berkata, kawan-kawan, percuma bicara dengan manusia satu ini. Bereskan dia. Mendengar kata-kata pimpinan mereka, 6 orang berseragam hitam lompat ke depan. Mereka menebar demikian rupa hingga Lu Liong-on berkurung di tengah-tengah. Melihat kejadian ini, Ageng Musalamat cepat tinggalkan kemah. Namun langkah tertahan oleh pegangan Ki Hok Kui. Anak ini mengatakan sesuatu cepat sekali. Ageng Musalamat berpaling pada Bu Cheng. Orang ini segera memberitahu, Hok Kui mengkhawatirkan keselamatanmu. Dia ingin kau masuk kembali ke dalam kemah, karena orang itu datang hendak menculikmu. Ageng Musalamat tersenyum. Anak baik, kau tidak usah mengkhawatirkan keselamatanku. Kalau ada orang hendak berbuat jahat terhadap rombongan, walau aku dan teman-teman adalah rombongan tamu, tapi kami tak bisa berlepas tangan begitu saja. Kalau Kanjeng berkata begitu, mana saya berani melarang. Berarti kita akan menonton satu perkalian seru, kata Kak Ki Hok Kui pula, cepat-cepat mengikuti Ageng Musalamat. Sementara itu, di depan sana, dalam gelapnya malam, 6 orang anggota pengkumpulan kunci emas telah menyerang Lu Liong-on. Mereka memiliki kepandaian tidak rendah, namun yang diserang adalah seorang pejabat yang sejak masa mudanya telah membekali diri dengan ilmu silat tangan kosong. 6 penyerang terkejut ketika gebrakan pertama yang mereka buat tidak dapat menyentuh tubuh lawan. Keenamnya cepat menyerbu kembali. Perkelahian berlangsung hebat. Saat itulah Ageng Musalamat berteriak pada beberapa orang anak buahnya. 5 anak murid Ageng Musalamat yang memiliki kepandaian tinggi segera melompat masuk ke dalam kalangan perkelahian. Melihat ini, lalu Lu Liong-on berteriak. Bu Cheng cepat mendekati pimpinan Ageng Musalamat dan berkata, pimpinan kami meminta agar kau menyuruh mundur 5 orang itu, tapi dia dikeroyok secara curang. Jawab Ageng Musalamat, tidak usah khawatir, Lu Liong-on akan mampu menghadapi mereka. Lagi pula, beberapa orang anggota prajurit kerajaan yang ada di antara kami akan membantu. Mendengar ucapan Bu Cheng, Ageng Musalamat terpaksa menyuruh murid-muridnya mundur. Bersamaan dengan murid-muridnya mereka, maka melesatlah selusin prajurit kerajaan di tengah kalangan. Kalau tadi orang-orang kuncir emas yang mengeroyok, maka kini keadaan jadi terbalik. Mereka yang jadi sasaran keroyokan. Perkelahian tangan kosong berjalan seru. Walau dikeroyok begitu rupa, orang-orang kuncir emas mampu bertahan, bahkan dengan membentuk satu barisan aneh. Mereka membuat tembok pertahanan yang kokoh sekaligus mampu melancarkan serangan balasan. Prajurit kerajaan yang mulai terdesak. 2 orang berkelimpangan muntah darah akibat dimakan tendangan lawan. Lu Liong-on kertakan rahang. Otaknya yang cerdik serta merta yang matanya yang tajam cepat melihat di mana letak kelemahan barisan pertahanan dalam orang anggota kuncir emas itu. Dia melesat pada salah satu ujung barisan lalu menggempur habis-habisan. Lawan pertama terkapar di tengah dengan leher patah akibat hantaman pinggiran tangan yang sekeras besi. Saat kemudian korban kedua muncul. Orang ini mencelat mental dan jatuh tepat di depan lelaki bermantel. Orang ini menggiliat-giliat beberapa kali lalu terhenyak-henyak dan tak berkutik lagi. Bagian tubuh di bawah perutnya pecah akibat tendangan kanan Lu Liong-on.